Oke, teman-teman semua, tidak terasa kita sudah sampai di pertemuan kelima. Di pertemuan kelima ini kita akan bahas mengenai bagaimana cara membuat halaman lihat keranjang peminjaman dan selesai booking. Seperti pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, pada pertemuan kelima ini nanti di video yang akan saya bahas adalah berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. Jadi teman-teman semua sudah belajar mandiri di rumah berdasarkan modul dan slide yang sudah dibagikan, mencoba aplikasinya, kemudian nanti apa yang tidak bisa silakan bisa ditanyakan. Nah, sekarang coba kita lihat dulu pada pertemuan 5 ada pertanyaan apa saja. Kalau tidak salah kemarin ada 3 pertanyaan mengenai pertemuan ke-5 ini. Oke, di pertemuan ke-5 ini ada pertanyaan yang pertama berkaitan mengenai penggunaan format date pada pertemuan sebelumnya karena lupa untuk pembuatan kode otomatis belum terlalu paham. Oke, berarti ada pertanyaan bagaimana untuk pembuatan kode otomatis ya, kode otomatis. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah mengenai belum berhasil untuk menampilkan hasil cetak booking ke PDF, mohon bantuannya untuk memberikan penjelasan. Baik, ini adalah pertanyaan yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga mengenai belum paham mengapa ketika sudah di booking kita tidak mendapatkan bukunya. Oke. Yang selanjutnya panjang cerita belum dan belum ada game yang lainnya. Mencoba sudah berhasil ya. Ataupun karena banyak yang harus diceritakan, teman-teman semua juga bisa memasukkan voice pesan suara kok di dalam lampirannya, karena tidak saya batasi untuk lampirannya hanya untuk JPEG saja atau hanya untuk dokumen saja, tidak, tapi bisa untuk video ataupun lampiran yang lain. Jadi kalau seandainya teman-teman semua menceritakan menggunakan tulisan kok kurang, ya silakan bisa menggunakan voice atau menggunakan video, nanti bisa dilampirkan di Google Drive-nya. Ya, berarti untuk pertemuan kelima ada 3 pertanyaan, nanti kita akan bahas satu persatu untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama adalah mengenai bagaimana penggunaan format date. Intinya adalah bagaimana untuk kode otomatisnya ya, kode otomatisnya. Oke, kita akan masuk ke kode otomatis di listing kita. Oke, kode otomatis kalau tidak salah dia ada di dalam model booking. Oke, kita buka ke model booking. Tadi sudah coba saya siapkan beberapa list untuk di model bookingnya. Model booking ada di function kode otomatis. Nah, function kode otomatis untuk di model booking ini juga akan digunakan pada saat kita menentukan kode untuk booking dan kode untuk peminjaman. Jadi akan digunakan di kedua-duanya. Nah, bagaimana sebenarnya penjelasan atau alur logika dari function kode otomatis ini? Oke, mari kita simak bersama-sama dan coba kita kaitkan dengan listing yang lainnya. Nah, karena konsep dari C ini adalah MVC, model view controller, berarti model ini dia akan memproses hasil dari inputan dari controllernya ataupun dari view-nya, hasil inputan dari view kemudian ke controller baru ke model. Oke, berarti kita coba buka karena ini kaitannya dengan kode otomatis dengan booking. Berarti kita lihat controller di booking. Oke, kita lihat controller. Kemudian ini saya hide dulu ya. Controller ke booking. Oke, di controller booking di sini ini ada, oke, sudah ada ya. Control booking dia akan digunakan atau akan dipanggil ketika melakukan booking selesai atau ketika
kita melakukan klik selesai booking. Nah, kita buka webnya sekalian supaya kita bisa saling mengomparkan ya. Coba kita buka localhost-nya, localhost startup booking. Kemudian nanti kita coba login masuk. Sambil menunggu. Ini sudah masuk ke home-nya. Oke, ini pesannya. Kita coba login dulu. Kita masukkan ya, add. Oke, nanti sesuai dengan login teman-teman kalau teman-teman mau coba. Email ini tidak mencerminkan dari user yang masuk ya, hanya sebagai email saja. Hak akses yang masuk tetap hak aksesnya adalah rule-nya adalah 2 atau member rule-nya adalah 2. Jadi ketika tadi ini contohnya ya, ini kalau dia sudah habis semua buku dari statistika dengan pemrograman komputer ini, kalau dia sudah habis tidak bisa di booking lagi, sudah tidak tersedia, dia 0, sudah di booking 7 dan dipinjam 1, maka nanti di status booking di halaman berandarnya dia statusnya adalah 0, ada 0, jadi tidak bisa di booking karena dia sudah statusnya 0. Kita coba booking yang lainnya ya, PHP komplit, kita coba booking. Maka nanti dia akan masuk ke dalam booking buku ya. Booking buku, ini masih ada status bookingnya, coba saya hilangkan dulu ya. Status bookingnya masih ada, kita tidak bisa melakukan booking. Saya hapus manual saja dulu. Localhost PHP admin. Jadi kita tidak bisa melakukan booking apabila user kita atas nama user ini dia masih melakukan booking tapi belum diambil bukunya. Jadi di sistem perpustakaan ini kita harus booking dulu, kemudian setelah booking nanti kita datang ke perpustakaan, kita akan bertemu dengan pustakawannya. Setelah bertemu dengan pustakawannya, kita mengambil bukunya, baru nanti pustakawan ini dia akan merubah status bukunya dari booking ke pinjam. Nah, karena saat ini ya di database ini masih ada status atas nama user tersebut dia sedang melakukan booking, belum mengambil buku, maka dia tidak bisa melakukan booking lagi. Jadi kalau 1 kali 24 jam atau nanti dengan batas waktu yang sudah ditentukan, atau ketika dia sudah mengambil bukunya baru dia bisa melakukan booking lagi. Coba kita buka dulu saja, coba kita hapus manual lewat basis data di bookingnya. Jadi gitu ya, kalau nanti teman-teman semua mencoba sudah melakukan booking kok tidak bisa melakukan booking lagi, nah bisa jadi karena tadi perintahnya kita belum sampai kepada merubah status booking menjadi pinjam. Jadi teman-teman semua nanti nyobanya bisa dihapus dulu tabel booking dan detail bookingnya di basis datanya. Booking, kita lihat bookingnya karena masih ada di booking atas nama tadi. Ya, jadi nanti teman-teman semua harus jeli-jeli. Nah ini user 38 itu tadi ya statusnya dia masih booking, jadi kita tidak bisa pinjam, kita harus hapus dulu. Kita hapus dulu bookingnya, jangan lupa supaya datanya sama di detail booking juga kita harus hapus. Kebetulan tadi saya nyoba awalnya menggunakan user tersebut, jadi tidak bisa melakukan booking lagi ya. Atau teman-teman semua juga bisa mencoba menggunakan user yang lainnya yang dia sedang tidak melakukan booking ya. Jadi kalau user 1 sedang melakukan booking, dia tidak boleh booking lagi sebelum bukunya diambil, begitu. Oke, pustaka tadi ya saya close dulu. Jadi kita harus tadi sudah dihilangkan, kita booking dulu, maka dia nanti akan masuk di booking buku.
Ya, ini sudah masuk, buku berhasil ditambahkan ke keranjang. Kita lihat. Nah, kemarin kita sudah sampai ke sini ya. Oke, kita sudah sampai sini. Nah, sekarang tadi ada pertemuan kelima ini kan sampai di melihat ketika sudah selesai booking, kemudian kita bisa mereview, melihat kembali apa saja yang kita booking buku-bukunya. Nah, sekali peminjaman bisa lebih dari satu ya teman-teman semua, bisa lebih dari satu. Nah, tadi berkaitan dengan kode otomatisnya, itu kan ketika kita sudah melakukan klik di selesai booking, kalau kita runtutkan ya dengan ini, booking selesai, itu runtutannya dengan kita bisa lihat di view, ada di view ini. Nah, oke, view ada di view booking ya, kita bisa lihat daftar booking. Oke, biar cepet kita find aja ya, selesai, ada di sini. Oh, berarti coba kita di data booking. Selesai. Oh ya, ada di sini. Oke. Nah, ini tadi ini adalah tampilan view atau coding view dari selesai booking. Jadi kalau nanti selesai booking ini diklik, maka nanti perintah ini akan dijalankan. Makanya dia dilemparkan ke mana? Dia dilemparkan ke booking, selesai booking. href Neko base URL-nya adalah ke booking /booking selesai, sambil dia membawa ID usernya ya, ID usernya di booking selesai untuk merecord di user mana yang dia melakukan selesai booking. Oke, booking selesai booking berarti nanti dia akan masuk ke booking, kemudian selesai booking. Ketika diklik, maka function di booking selesai booking ini dia akan dilakukan. Nih, ya, dia akan melakukan update buku ya, kemudian menghapus temporary-nya, kemudian memberikan tanggal sekarang, date, dan lain sebagainya. Ini karena tadi sudah yang menjadi fokus pertanyaan adalah kode otomatis, saya langsung ke kode otomatis saja ya. Nah, ID booking ini adalah data yang akan dimasukkan atau yang akan dieksekusi. Yang akan dieksekusi dimasukkan ke dalam tabel booking. Nah, di dalam tabel booking itu ada keperluan kita memasukkan ID booking, di mana ID booking ini merupakan hasil dari generate kode otomatis kita. Kita menggunakan this model booking kode otomatis. Kemudian dari fungsi kode otomatis pada model booking ini kita memerlukan booking ID booking. ID booking ini adalah nama tabelnya, kemudian ID booking ini adalah key field-nya atau kunci field pada tabel bookingnya. Sehingga ketika kemudian dijalankan masuk ke dalam model booking kode otomatis, maka dia akan masuk ke sini model booking, kemudian ke kode otomatis. Tadi depannya adalah table atau tabel, yang kedua adalah key atau kuncinya. Ya, key, ingat key sebagai kunci atau sebagai kunci dari tabel itu gitu ya, dari tabel itu. Nah, ini sebenarnya sudah saya tambahi beberapa keterangan. Nanti silahkan teman-teman semua bisa menambahkan. Kalau di listing aslinya yang bawaannya sepertinya belum ada, ataupun di modulnya. Yang pertama adalah ada perintah this db select write key 3 as kode false. Ini fungsi ini atau listing program ini nomor 90 digunakan untuk memilih data dari key dari kanan sebanyak 3 dan diberikan alias kode. Nanti kita akan mengambil key-nya itu kan tadi adalah ID apa tadi ya, saya lupa namanya, adalah agak lama ini ya, ID booking. Nah, ID booking kayaknya adalah ID booking.
Berarti perintah ini berarti dia akan memilih select dari kanan, ya. Apa? Key. Berarti ID booking sebanyak 3. Kemudian kita beri nama kode, sama seperti perintah SQL. Kalau kita menggunakan as, berarti kita memberikan alias terhadap record tersebut, gitu ya. As kode, kita berikan nama kode. Jadi kita akan mengambil key atau mengambil ID booking tadi. Kalau kita masuk ke sini, berarti nanti kita akan mengambil dari ID booking dari tabel booking di sini. Ya, kita akan mengambil di sini, masih loading agak lama. Oke, dari sini ini kebetulan kan belum ada isinya ya. Di sini nanti kita akan mengambil isinya di sini sebanyak 3 dari sebelah kiri, ya. 3 dari sebelah kiri. Maaf, dari sebelah kanan, ya. 3 dari sebelah kanan, right, dari sebelah kanan. Jadi dari sini 1 2 3. Jadi 3 angka pertama dari sebelah kanan akan kita ambil. Ini fungsinya untuk mengambil, ya. Jadi kemudian yang kedua, diurutkan order by key descending. Kita akan mengurutkan, kalau seandainya nanti di sini kodenya sudah ada banyak, lebih dari satu, kita akan mengurutkan secara descending. Descending itu meletakkan angka paling besar, ya, berada pada bagian paling atas. Diurutkan secara descending. Kemudian this dp limit 1, kita akan menampilkan limitnya berapa? 1 untuk menseleksi. Jadi nanti yang akan ditampilkan hanya 1 yang paling besar. Kenapa? Karena kita sudah mengurutkan di atas berdasarkan descending. Kemudian di bawah kita memberikan limitnya 1. Jadi dia akan menampilkan 1 data saja. Ini kan sama kalau kita membuat paging, ya. Kita membuat laman-laman itu kadang-kadang kita memerlukan dalam satu halaman kita hanya akan menampilkan 5 atau 10 record dari data kita saja. Kita biasanya akan pakainya limit. Kita limit di paging kita. Di sini juga sama ini, untuk mensiasati supaya hanya satu data paling besar saja yang kita tampilkan dari kriteria yang kita sebutkan. Tapi teman-teman semua bisa menggunakan mungkin nanti algoritma yang lainnya, silakan. Ini salah satu contohnya saja. Jadi intinya kita hanya akan mengambil data yang paling besar saja. Kemudian perintah yang selanjutnya adalah query. Ada variabel query yang asalnya dari this db getTable. Nah, data-data di atas kita akan getTable kan, kita akan ambil dari ini tabel. Tabel yang tadi dimasukkan adalah tabel booking. Nah, kita akan mengambil datanya dari tabel booking. Seperti itu, ya. Dari syarat-syarat di atas, kemudian kita akan mengambilkan dari tabel booking. Nah, setelah perintah di atas dijalankan, ini ketika ini dijalankan berdasarkan diambil dari sebelah kanan, dari ID booking, kemudian diurutkan secara descending, ditampilkan limitnya 1, kemudian kita akan memberikan persabangan atau perintah pemilihan. Jika query itu adalah ini, jika query jumlah barisnya tidak sama dengan 0, jumlah barisnya 1, ya, kan tidak sama dengan 0, 1 karena limitnya sudah diberikan 1, ya. Jumlah tidak sama dengan 0 atau nilainya adalah 1, maka jalankan perintah yang ada di bawahnya ini. Ya, kalau tidak sama dengan 0 berarti sudah ada isinya, maka jalankan perintah ini. Data sama dengan query row. Query-nya adalah ini, ya. GetTable, row-nya adalah barisnya, ya. Kemudian kode inval merubah value-nya ke dalam bentuk integer pada data kode. Datanya dari ini, data, ya, query row, ya, baris ke berapa, kemudian kode tadi adalah alias dari ini kode, ya, ambil dari interval data kodenya sudah ada berapa, apakah dia 001 atau yang lainnya, kemudian nanti ditambahkan 1. Ini kalau sudah ada, ya. Tapi kalau di database kita masih kosongan seperti ini, berarti nanti perintah yang akan dijalankan adalah yang bawah, if query-nya
tidak sama dengan 0. Enggak, dia sama dengan 0. Maka perintah yang akan dijalankan adalah ini. Berikan nilai pada variabel kode dengan angka 1. Jadi variabel kode akan diberikan angka 1. Oke, turun ke bawah. Nah, berarti kode ini sudah diputuskan karena sudah dicek tadi di tabelnya bahwa tidak ada datanya atau belum ada datanya, maka kode akan diberikan nilai 1. Kode maksimal atau di sini disyaratkan dalam variabel kode max sama dengan strpad. Stringpad ini digunakan untuk menambahkan karakter atau melakukan manipulasi karakter. Kode, 3, tadi kodenya nilainya 1, 1,3. 3 ini adalah panjang karakter yang akan dihasilkan pada string pad-nya. Berarti nanti akan ada 3 karakter. Ya, akan ada 3 karakter selain angka 1 ini. Angka 1 tetap dihitung, berarti akan ada 2 tambahan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah karakter tambahan. Untuk mencukupi 3 karakter ini, karakter tambahan apa yang akan kita masukkan? Mungkin nanti teman-teman semua juga bisa memasukkan, seandainya mau memasukkan dengan angka PJ, ini juga boleh. Ini karakter tambahannya saja, apa yang mau dimasukkan. Kalau dimasukkan 0, ya 0. Berarti nanti hasilnya kurang lebihnya dia akan seperti ini. 0, 0, 1. Gitu ya. Karena akan ada 3 karakter. Disisipkan dari mana? Dari sebelah kiri. Disisipkan dari kiri. 1, 2, 3. Kalau dari sebelah kanan, right-nya adalah ya 1, 0, 0. Seperti ini. Tapi karena dari sebelah kiri ya 0, 0, 1. Kemudian kode jadi, kode yang akan kita simpan adalah formatnya adalah date, DMY, hari, bulan, tanggal, titik, variabel kode max. Berarti nanti kombinasinya adalah hari, bulan, tanggal. Kalau sekarang hari, bulan, tanggalnya pada saya membuat video ini, hari, bulan, tanggalnya adalah harinya bukan Senin Selasa ya, tapi tanggal pada hari tersebut adalah tanggal 3 bulan 5 2020, nomornya adalah nomor 1001. Nah, nanti kodenya akan digenerate menjadi seperti ini. Kemudian dia di-returnkan, dikembalikan nilainya. Apa yang dikembalikan? Yang dikembalikan adalah variabel kode jadi. Jadi kode yang akan disimpan. Return kode jadi. Oke. Oleh karena itu, ketika nanti kita klik di sini, ya, pada pustaka, kita coba selesaikan booking. Ya. Nah, ini tampilnya ya, hasil dari pertemuan kelima, jadi menampilkan bookingnya ya. Kita preview bookingnya apa, nanti bisa dicetak di PDF atau yang kalau mau dicetak di PDF ya tinggal klik PDF-nya. Ini statusnya booking. Ini berarti kita sudah melakukan booking ya, karena bookingnya di sini sudah berubah menjadi 0 ketika kita lakukan selesai booking. Kita lakukan selesai booking, bookingnya berubah menjadi 0. Ini PDF-nya. Jadi HTML-nya diubah menjadi PDF. Ya, berarti statusnya nanti kalau berdasarkan pembahasan kita nanti akan menjadi 0305 20 20 00 01. Kita coba lihat di database, dia akan disimpan ke dalam tabel booking. Ini booking. Oke, kita refresh. Nah, 03 05 20 20 00 01 di tabel bookingnya. Ya, jadi itu untuk penjelasan mengenai kode booking. Bagaimana kode otomatis itu dijalankan atau algoritmanya seperti apa. Itu untuk pertanyaan yang pertama mengenai kode booking ya, kode booking. Oke, kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya, yaitu pertanyaan kedua mengenai belum melakukan belum berhasil untuk cetak
kode cetak PDF-nya. Oke, karena di sini di lampirannya saya tidak melihat PDF-nya. Oh, PDF-nya tampilannya hanya seperti ini ya. Coba saya cek dulu di pengerjaan untuk listing programnya. Mudah-mudahan bisa kita lihat runtutannya seperti apa, kemudian kira-kira kesalahannya ada di mana, ya. Kita lihat. Yang perlu diperhatikan teman-teman semua untuk di PDF ini, ya, untuk di PDF yang pertama teman-teman semua dipastikan bahwa DOM PDF-nya sudah dimasukkan ke dalam library CI kita. Itu yang pertama harus dipastikan. Kemudian meletakkannya juga harus benar. Yang selanjutnya jangan lupa juga karena ada beberapa seri di PHP, seri PHP yang tidak bisa mengakomodir atau belum bisa mengakomodir seri dari DOM PDF-nya. Level apa ya? Serinya harus dipastikan dulu sama atau tidak. Kalau mungkin tidak sama, coba diturunkan versi PHP-nya atau dinaikkan dari DOM-nya atau CI-nya, karena ada yang CI versi berapa itu dia tidak bisa membaca dari DOM PDF versi tertentu. Oke, coba kita lihat dulu. Di sini model booking selesai, ini sudah ya. Fungsi info booking, view booking ini memunculkan bookingnya. Kemudian listing yang selanjutnya adalah info booking.php. Ekspornya ini sudah PDF. Oke, sudah ada belum ini? Kontrol. Terlihat, kita cek ini export to PDF. Sudah ada nggak nih ya third party-nya? Saya tidak bisa melihat dari third party-nya, belum dilampirkan. View bukti hasil cetak belum berhasil menampilkan cetak bukti PDF. Oh, ini berarti nanti teman-teman harus memastikan ini dulu, ini sudah benar belum di poin 4, mencetak bukti bookingnya untuk memasukkan library-nya. Pertama sudah di-download DOM PDF for coding ini yang sudah ada pada folder webpo, yang sudah ada berarti extract library, folder controller library third party, pindah folder DOM PDF yang terletak di folder third party ke dalam folder application library. Kemudian file DOM PDF yang terletak di application library ke dalam folder application. Oh, ini ada teman-teman, jadi nanti harus dipastikan dulu di ini, saya tunjukkan ya. Untuk di DOM PDF-nya saya sampai terbalik di yang di third party ya, yang di application third party pada aplikasi kita ya, pustaka bookingnya. Yang kita masukkan adalah DOM PDF-nya, include lib dan kawan-kawannya ya. Kemudian yang satu itu kita juga harus memasukkan di library kita. Ya, kita harus memasukkan di library yang DOM PDF underscore gen.php ya, ini harus dimasukkan dulu, dipastikan sudah masuk dulu ya, karena tadi di screenshotnya tidak ada tampilannya, mungkin nanti bisa japri ke saya, coba apakah sudah dilampirkan belum, dimasukkan belum untuk DOM PDF nya di library, apakah sudah tepat atau belum, karena
di sini tidak ada tampilannya apakah sudah dimasukkan atau belum ya. Ya mungkin itu kalau memang sudah dimasukkan kemudian sudah diikuti petunjuknya kok belum berhasil, nanti bisa ditanyakan kembali, coba kita cek versi CI nya atau versi DOM PDF nya itu mungkin nanti kita bisa lihat dulu. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah yang belum saya pahami adalah ketika kita sudah booking mengapa kita tidak mendapatkan bukunya. Oh ya, teman-teman semua nanti untuk ini kalau kita sudah booking seperti ini kita belum mendapatkan bukunya. Tapi kita nanti harus datang tadi ya di awal kita harus datang dulu ke perpustakaan. Ini saya logout dulu. Dia masuk menggunakan akun yang admin, ini versi usernya. Jadi kalau kita sudah booking kemudian kita harus datang ke perpustakaan karena bukunya kan tidak buku online ya, bukunya adalah buku fisik, cuma kita dengan aplikasi ini dimudahkan untuk melakukan booking buku. Kita coba admin web ID kita masuk sebagai admin, beranda admin. Oke, nah tadi hasil booking kita akan dibaca oleh admin di data booking. Nah, di sini ini tadi ketika kita melakukan booking ini harus di execute dulu oleh si pustakawannya ya, pustakawannya harus di execute, pinjam dulu ya. Ini masih ada error value-nya ya, count arrow-nya. Nanti kalau sudah di execute baru nanti dia akan masuk ke pinjam gitu ya, masuk ke pinjam seperti itu. Jadi memang belum mendapatkan bukunya karena kita harus datang dulu ke adminnya seperti itu ya, datang dulu ke adminnya, jadi tidak kemudian langsung kita mendapatkan buku, tidak, tapi kita harus datang ke adminnya. Itu pertanyaan yang ketiga. Oke, untuk yang lainnya, oh iya, ini ada pertanyaan yang lainnya. Masih bingung dengan menggunakan aplikasi Zelo, APK Zelo. Oh ya teman-teman, untuk APK Zelo ini nanti akan kita gunakan untuk diskusi. Ini sudah saya gunakan di mata kuliah yang satunya untuk melakukan diskusi. Jadi dengan aplikasi ini kita nanti bisa berdiskusi live, tapi hanya menggunakan menggunakan suara saja, tidak menggunakan tidak menggunakan video. Jadi lebih menghemat kuota kita, tapi kita tetap bisa mendengarkan apa yang nanti diskusi kita gitu ya. Kalau nanti ada satu yang bertanya, nanti saya akan menjelaskan, bisa didengar oleh semua teman-teman yang lainnya seperti itu. Jadi nanti untuk aplikasi Zelo ini dalam proses pembelajaran kita untuk menunjang efisiensi dan efektivitas kita ketika kita melakukan diskusi gitu ya. Jadi supaya tidak terlalu banyak memakan kuota, tapi kita tetap bisa berdiskusi secara live gitu ya. Itu oh iya teman-teman semua, untuk kewajiban mengumpulkan setiap tugas setiap pertemuannya, silakan teman-teman semua kumpulkan, tapi yang menjadi titik poin yang menjadi titik tegas saya adalah bukan kemudian teman-teman semua hanya segera mengumpulkan, tidak, tapi yang ingin saya capai adalah teman-teman semua benar-benar mencoba gitu ya, mencoba mengerjakan setiap latihannya, kemudian silahkan tanyakan kalau ada yang belum dimengerti, buat pertanyaan supaya nanti kita bisa melakukan pembahasan, lampirkan buktinya, atau mungkin lampirkan yang tadi pertanyaan pendukungnya atau dokumen pendukung untuk pertanyaan teman-teman semua, sehingga saya memudahkan saya untuk menganalisa, bisa memberikan feedback yang tepat sesuai dengan apa yang teman-teman semua tanyakan. Jadi bukan hasil akhirnya ketika teman-teman semua mengumpulkan tugas, tidak ya tidak
Karena mengumpulkan tugas itu ya bukan itu sih sebenarnya tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya adalah teman-teman semua paham sih dengan materi ini. Mengumpulkan tugas setiap kali pertemuan itu supaya menjadi tolak ukur saja, menjadi bahan review apakah teman-teman semua sudah paham terhadap materi yang disampaikan atau belum, terhadap materi yang diberikan atau belum, begitu saja. Mungkin itu teman-teman semua untuk video kali ini. Mohon dengan sangat untuk capaian-capaian tiap pertemuannya silahkan bisa dikerjakan. Kalau ada yang belum paham silahkan ditanyakan, ya. Silahkan ditanyakan. Oke, terima kasih teman-teman semua untuk pertemuan kelima, karena pertanyaannya sebatas itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Nanti kalau memang ada pertanyaan yang lainnya atau yang belum terjawab, silahkan bisa disampaikan di form evaluasinya atau bisa disampaikan di grup WhatsApp-nya. Silahkan sampaikan apa yang menjadi pertanyaan atau apa yang menjadi garis bawah dari pertanyaan teman-teman semua yang perlu saya jelaskan kembali. Oke, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.